Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gunawan Budi Santoso. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu tentang flowchart ya. Flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart yaitu diagram alir atau bagan alir atau bagan arus. Itu sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja, atau proses. Ya, yang menampilkan langkah-langkah dalam pembuatan bentuk simbol-simbol grafis, kemudian ada urutannya yang dihubungkan dengan tanda panah. Ya. Kemudian diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Ya. Diagram alir atau flowchart ini biasa digunakan dalam pembuatan tugas akhir maupun skripsi ya, atau tesis ya, atau disertasi. Ya, itu ya. Baik, kita mulai. Ini adalah tampilan awal dari program Microsoft Visio. Ya, ada template kategoris ya, ada bisnis, kemudian engineering dan seterusnya. Untuk flowchart atau basic flowchart, kita bisa pilih kategoris flowchart ya. Kita klik di sini flowchart ya. Ada beberapa pilihan, ada basic flowchart, ada BPMN diagram, cross functional flowchart dan seterusnya ya. Nah, kita akan mencoba basic flowchart ya. Kita klik basic flowchart di sini, kemudian untuk ukuran kita menggunakan metric units ya. Kemudian kita klik create di sini ya. Nah, tampilan awal dari basic flowchart itu di sebelah kiri ada beberapa shapes yang nanti akan kita gunakan. Kita masukkan ke dalam area kerja di sini ya. Itu adalah tampilan awal dalam basic flowchart ini. Baik, kita akan membuat contoh tadi, yaitu diagram alir atau flowchart proses kartu rencana studi atau KRS mahasiswa ya. Langkah pertama, kita memilih shape start ya. Kita klik, kemudian kita tahan, kita geser ke area kerja seperti ini ya. Itu kita bisa perbesar tampilan di sebelah bawah, ada zoom in, kita klik sampai misalnya 100% ya. Kita buat seperti ini contoh ya. Kemudian kita bisa atur bentuknya, kita perbesar seperti ini ya, seperti ini ya, kita perbesar. Kemudian kalau ini terlalu besar bisa kita kecilkan lagi, misalnya 91 seperti ini. Baik ya. Ya. Ini juga bisa kita perkecil lagi ya, kita bisa atur besar kecilnya ya. Kemudian kita tambahkan shapes data ya, seperti ini kita tambahkan ya. Kita buat sejajar seperti ini ya, supaya nanti ketika kita beri tanda panah penghubung, gambarnya rapi ya. Kemudian kita tambahkan decision, caranya sama, kita klik kiri, kemudian kita
letakkan di area kerja seperti ini ya. Jadi kita bisa atur besar kecilnya ya. Kemudian kita tambahkan steps proses ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi decision seperti ini ya. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk data ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi proses seperti ini. Ya. Terakhir kita tutup dengan tab N. Ya, seperti ini. Kita bisa atur besar kecilnya yang tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Misalnya kita atur seperti ini. Ya. Kita bisa arahkan, kita bisa atur ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita beri konektor. Caranya di sebelah atas di sini ada konektor ya, di bawah pointer tool itu ada konektor. Kita klik ya. Kemudian kita arahkan di gambar ya, ada tanda merah, kita klik kiri, kemudian kita arahkan di tanda merah ya. Sudah diberi bantuan oleh Visio bahwa ketika kita mengarahkan di sini merah, kemudian di sini juga merah, maka garis ini akan menjadi lurus. Ya. Kita lanjutkan untuk pembuatan konektor, kita klik kiri ya, kemudian kita tahan, kemudian geser seperti ini. Kita lanjutkan, klik kiri, tahan, kita geser ya. Seperti itu, kita hubungkan semua dulu seperti ini ya. Ya. Satu persatu ya, kita gabungkan ya, seperti ini. Kemudian kita buat untuk decision-nya, kita hubungkan ya, kita arahkan dari sini, kemudian kita tarik seperti ini ya, kita arahkan ya, seperti ini. Kemudian untuk yang decision ini kita arahkan ya, seperti ini. Ya. Kalau kita ingin kembali ke pointer tool, di atas kita klik pointer tool. Ya, seperti ini. Maka gambar ini sudah jadi. Ya. Gambar flowchart sudah jadi. Tinggal kita mengisi tulisannya. Ya, kita menambahkan tulisan. Baik. Sebelum kita menambahkan tulisan, kita bisa juga mengatur besar kecilnya objek gambar yang telah kita buat secara keseluruhan. Caranya adalah kita blok seperti ini. Ya, kita blok. Misalnya kita akan perbesar. Ya, caranya sebaiknya ditarik yang pojok kiri bawah seperti ini. Untuk memperbesar objek, ini caranya seperti itu, atau ditarik sebelah kanan. Ya, ini akan memperbesar objek secara keseluruhan atau berbarengan. Ya, misalnya kita buat seperti ini, kemudian kita bisa tambahkan teks. Caranya, ya, tadi di atas ada pointer tool, kemudian ada konektor. Nah, ini kita klik teks. Ya, di bawahnya konektor kita klik teks. Di sini kita klik seperti ini. Ya, kemudian kita arahkan di shapes-nya. Ini. Ya. Kita ketikkan mulai. Ya. Ya, kita lanjutkan, kita arahkan di shapes berikutnya. Itu kita ketik input nomor mahasiswa dan password.
Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk teks berikutnya di sini, validasi nomor mahasiswa dan password. Ya. Kita isikan semuanya, langkahnya sama, ya. Baik, setelah semua kita beri tulisan atau teks di masing-masing bentuk atau sheet, selanjutnya kita bisa menambahkan tulisan untuk proses decision, ya. Di sini ada dua decision, yaitu yang pertama adalah validasi nomor mahasiswa dan password, kemudian ada validasi mata kuliah. Ya. Panah di sini tentunya ini adalah proses yang dilanjutkan ketika pilihannya benar. Maka di sini kita beri tulisan benar. Kemudian untuk panah ini, ya, garis ini, itu kembali, artinya ketika validasinya ini ada yang salah, maka harus diulang ke proses sebelumnya. Nah, ini kita tambahkan, yaitu tulisan atau teks. Ya, kita klik di sini teks, sama caranya. Kemudian kita arahkan di sini, ya. Kemudian kita ketik benar, seperti itu. Kemudian kita arahkan di sini untuk menambahkan teks salah. Ya. Jadi ketika benar akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, ketika salah akan mengulang. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini ya, ini sama, ini untuk benar. Ya. Kemudian ketika salah, ini di sini. Ya. Salah. Ya, seperti itu. Itu ya, mudah ya. Baik. Ya, sampai proses ini alhamdulillah sudah jadi, ya, flowchart kita sudah jadi. Kemudian kita juga bisa melakukan editing tulisannya, ya. Misalnya kita mau perbesar. Misalnya tulisan mulai ini kita mau perbesar, kita klik saja, ya. Kemudian di atas kita bisa pilih ukurannya. Misalnya 12 atau 14 persis. Kita bisa pilih, ya, seperti itu. Jadi kita juga bisa melakukan editing besarnya tulisan, ya. Misalnya semua kita edit sesuai dengan yang kita inginkan, ya, seperti ini, ya. Kita bisa edit, kita bisa edit juga, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa memberikan judul terhadap diagram yang barusan kita buat. Caranya sama, kita memanfaatkan tool text, ya. Di sini ada teks, kita klik, kemudian kita arahkan di atas seperti ini. Kita tuliskan misalnya tadi judulnya, ya, diagram alir garis miring flowchart, ya. Proses kartu rencana studi dalam kurung KRS mahasiswa, seperti ini, ya. Kemudian kita klik pointer tool untuk memperbesar area teks, ya. Kita akan perbesar seperti ini. Kemudian kita turunkan, ya, seperti ini. Ya. Kemudian ukurannya kita perbesar, ya, misalnya 18 seperti ini. Atau 24. Ya. Kalau 24 terlalu besar, 18. Ya, seperti ini, ya. Alhamdulillah sudah jadi. Mudah sekali, bukan, untuk pembuatan diagram alir atau flowchart
yang barusan kita buat. Ya, mudah-mudahan ini dapat membantu ketika nanti kita membuat tugas akhir atau skripsi, ya, atau tesis atau disertasi dengan menggunakan Microsoft Visio. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.